Hai guys, welcome back to my channel. Balik lagi sama gue Evan. Jadi buat kalian yang belum subscribe, don't forget to like, comment, and subscribe. Ini adalah cerita gue. Sebelumnya perkenalkan nama gue Rio. Waktu itu ada yang ngechat gue, namanya Angga. Awalnya gue cuekin dia. Karena kita sama-sama T. Ya kali T sama T kan. Nah, abis itu gue akrab chatan sama dia. Karena dia orangnya asik. Tapi dia nggak ganteng, biasa aja. Cuman yang gue lihat dari fotonya, dia lebih ke punya karisma yang menarik gitu. Lu tahu artis TikTok Jansan? Nah, kayak gitu bentukannya. BTW, gue kenal sama dia di grup pelangi. Jadi, dia yang nge-save nomor gue duluan. Posisinya umur gue 18 tahun dan dia 24. Memang lumayan jauh, tapi dia nggak begitu kelihatan tua. Saat itu kita teleponan, dan lu tahu ketika T sama T teleponan, kita berdebat saling tunjuk, lu jadi B aja, enggak lu aja kan gue mah suka manjain, sama gue aja, udah lu aja udah. Pokoknya dari situ saling tuduh dan akhirnya kita sama-sama egois. Dan di situ gue merasa kayak atau gue ngalah aja ya sama dia. Entahlah, masa iya gue jadi B. Abis itu dia ngajak ketemuan. Tapi gue masih uji kom dan sibuk banget soal sekolah. BTW dia kerjanya ngurusin atlet-atlet gitu. Sampai suatu ketika dia VC gue. Dan gue shock karena dia lagi nyetir mobil ambulan. Ya begitulah kerjaan si Angga. Dia pengen jalan bareng gue. Cuman gue selalu tolak. Walaupun dia bilang, udah lu jangan mikirin uang, gue aja yang traktir. Dalam hati gue, mau aja sih, cuman gue lihat kondisi gue yang sibuk sama tugas. Lu tahu kan kalau kelas 12 SMK itu bener-bener padat banget jadwalnya. Belum gue harus kumpul OSIS lah, jadi ketua sekbid. Pokoknya nggak ada waktu untuk jalan sama dia. Tapi dia sabar banget orangnya. Gue udah nolak beberapa kali. Dia tetap sabar. Waktu itu dia nanya sama gue, Rio, lagi di mana lu? Gue papin, lagi di sekolah. Lu lagi ngapain enggak? Dia pun ngepapin, lagi ngurusin atlet renang. Lu tahu kan, atlet itu ganteng dan badannya bagus-bagus. Gue di situ bilang sama dia, cie cuci mata nih, banyak cogan-cogan. Tapi entah kenapa dia malah respon kayak gini. Gak tertarik gue mah, kan udah ada lu. Di situ kita belum jadian. Karena kata dia kita ketemu dulu biar tahu aslinya. Lu kayak gimana, gue kayak gimana. Setelah gue lewatin 6 bulan perjalanan, akhirnya gue beres uji kom juga. Dan kebetulan pas tanggal besoknya dia ulang tahun. Karena gue agak kasihan sama dia, gue pun langsung ngomong ke dia kalau ntar gue mau dateng besok ke apart lu. Singkat cerita, gue dateng sambil nyiapin kejutan buat dia. Gue beliin donat madu sama kado buat dia. Habis itu gue dateng ke parkiran buat parkirin motor gue. Habis itu ternyata dia udah ada di depan pintu masuk. Dan gue kaget. Ternyata dia nggak sejelek yang di kamera. Aslinya dia putih, malah lebih putih daripada gue. Dan di situ gue kaget. Gue yang insecure cuman bisa mikir, oh pantesan kalau di VC jelek orang HP-nya iPhone. Ya lu tahu kan lah, kamera iPhone itu bener-bener real banget kan. Sedangkan gue yang dikiranya dia putih, ternyata enggak. Kata dia, lu di kamera putih, tapi aslinya putihan gue.
sambil tertawa nyemain warna kulit gue. Terus gue bilang, iya gue pakai Android jadi kelihatan putih. Mungkin kebantu efek dari HP gue. Terus dia bilang, gak apa-apa, lu tetap ganteng kok. Gue mah nerima apa adanya lu. Karena kalau udah sayang itu, mau dia kayak gimana, tetap sayang. Dan kalau pacaran sama orang ganteng itu, cepat bosannya, kayak gitu. Dia bilang kayak gitu, kayak lebih menarik ke perasaan katanya. Kita pun naik ke lantai 12 karena apartnya di sana. Habis itu gue beres-beres baju dan tas gue dan donat madu. Habis itu kita kenalan. Dia orangnya humble banget, asik diajak ngobrol. Terus frekuensi lagi. Jam udah nunjukin jam 12 malam. Gue siap-siap nyiapin donat dan lilin. Sementara dia udah tertidur pulas. Setelah gue siapin semua, gue bangunin dia dan dia kaget campur terharu gitu. Sampai mau nangis. Kata dia, gak ada yang inget sama gue, cuman lu orang yang inget. Bahkan keluarga gue juga pada sibuk semua. Di situ, jujur, gue agak tersentuh. Karena orang tua dia udah meninggal, udah lama. Gue di situ peluk dia. Sama nenangin dia udah, lu nggak usah cengeng. Masa teh cengeng sih gue sambil gurau kayak gitu. Udah lu tiup lilin. Dan dia sambil berdoa gitu. Dan lu tahu kata-kata terakhir dari doanya dia apa? Yang pertama dia ngedoain orang tua, yang ketiga masa depannya dia, dan yang keempat gak mau kehilangan gue. Dia bilang kayak terakhir kata-katanya tuh, gue pengen sama lu Rio, kayak gitu. Gue di situ cuman ngelihat dia, kita bertatap-tatapan dan gue senyum-senyum sendiri, nggak tahu kenapa anjir, nggak jelas. Gue bilang, udah lu tiup lilinnya, dan dia sambil berdoa gitu. Dia berdoa lagi kedua kalinya dan ya sama aja doanya kayak gitu. Dan bahkan setiap kali gue lihat sama dia tuh kayak ngelihat gue balik dan gue lihat dari matanya dia tuh kayak nggak mau kehilangan gue gitu. Entah apa yang ada di pikiran si Angga tentang gue yang membuat dia nggak mau kehilangan gue. Habis itu kita foto bareng, makan donat bareng, dan ya seru-seruan kayak gitulah. Jam udah menunjukkan jam 2. Kita langsung tidur. Tapi dia malah minta gituan. Lu tahu kan gituan? Ya, pasti tahu. Dan kita buat perjanjian. Siapa yang anunya kecil, dia yang B. Dan alhasil pas kita ngelihat ternyata punya si Angga kecil. Dan akhirnya gue jadi T-nya. Di sana gue seneng banget. Habis itu gue main sama dia sambil nonton video Skidi Papap yang ada di Twitter. Habis itu gue kayak udah mau keluar karena dia jago banget goyangnya dan rasanya pokoknya enak banget. Habis itu ternyata dia kesakitan dan dia bilang, aduh sakit banget, panas lagi. Gue cuman tertawa dan untung gue gak jadi B. Dan dia cuman kayak nahan sakitnya aja gitu. Dan terus aja kayak, anjir sakit banget Rio, kayak gitu. Dia bolak-balik ke kamar mandi sampai katanya berdarah. Gue kaget, gue refleks ngajak dia ke dokter. Tapi kata dia, udah gak usah. Lagian udah mendingan. Lagian kan kata oke-oke di luar sana, kalau ya pertama ya pasti kayak gini. Gue merasa bersalah sama dia. Kayak gue gak sopan sama dia gitu. Ya masa iya gue gak sopan sama yang umurnya 24 gitu. Dan setelah itu kita pulang. Habis sampai rumah
dia makin sayang sama gue. Dan ya seterusnya kita jalan bareng, foto-foto bareng, bahkan untuk sekedar makan aja kita harus bareng. Dan sampai ketika gue memutuskan kerja dan nggak kuliah. Dan lo tahu, gue kerja bareng dia. Dan ya sampai sekarang kita temenan baik sama dia. Dan ya lu tau lah kayak gitu lah intinya. Oke guys, buat kalian yang punya cerita menarik lagi, jangan lupa kirim ke email gue di kolom deskripsi. See you next time by video. Dadah.